Halo, Assalamualaikum. Saya Dion Sari dan Difta Sabina. Kami di sini akan membuat tugas dari pengembangan diri dan karir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Silakan masuk. Silakan dulu. Baik, terima kasih Ibu. Dengan Dion Sari, benar? Ya, benar. Sebelum kita mulai, bolehkah Anda menceritakan tentang Anda terlebih dahulu? Baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dion Sari. Saya asalnya dari Desa Muja, lulusan dari Imam Islam Kerja. Saya berpengalaman bekerja sebagai penjaga warung makan selama 8 bulan. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan kita untuk mempersingkat waktu kita pada sore hari ini. Bagaimana pengalaman Anda saat melayani pelanggan di tempat Anda sebelumnya? Baiklah Ibu, saya di sini bekerja sebagai penjaga warung makan selama 8 bulan. Nah, 8 bulan saya melayani pelanggan 30 sampai 50 pelanggan setiap hari. Nah, saya bekerja dari pagi hingga siang. Nah, untuk kami di sini menjual nasi uduk, lauk-lauk serta minuman. Nah, untuk tanggung jawab saya di sini meliputi menerima pesanan, menyiapkan minuman, dan mengantarkan makanan di meja serta menangani proses pembayarannya juga. Nah, saya juga membuka warung setiap pukul 6 pagi. Nah, saya membiasakan di sini menghafalkan pesanan pelanggan tetap agar pelayanan yang lebih cepat dan tepat serta menjaga kebersihan meja secara rutin dan selalu menyapa pelanggan dengan ramah agar mereka merasa nyaman dan mau kembali lagi. Nah, warung kami di sini memiliki pelanggannya setia ya Ibu. Nah, setiap hari beberapa pelanggan bahkan secara khusus menunjukkan bahwa pelayanan yang saya berikan itu menjadi alasan mereka memilih warung kami untuk didatangkan kembali. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Pernahkah Anda menghadapi pelanggan yang marah atau merasa tidak puas dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Baiklah Ibu, untuk pertanyaannya mungkin saya juga pernah mengalaminya. Ada pelanggan yang marah itu ada. Begini ceritanya Ibu. Suatu pagi itu ada bapak-bapak yang pesanannya itu salah dan komplain kepada pihak kami. Dia memesannya itu nasi uduk tidak bersambal, tapi saya kasih yang bersambal. Nah, dan dia marah di depan orang banyak, di depan pelanggan lain. Nah, saya sebagai penjaga warung pada saat itu petugas melayani, saya mengatasi masalahnya dengan cepat itu agar pelanggan lain juga merasa tidak nyaman. Nah, di sini aksi saya adalah saya segera meminta maaf dengan tulus kepada bapaknya serta membuat pesanan baru atas pesanan bapak tersebut dan serta saya menawari ibu es teh hangat kepada bapaknya gratis. Nah, setelah situasi tenang, di sini saya mencatat hal-hal tersebut agar tidak terulang. Nah, pelanggan tersebut bapak sini juga marahnya sudah mereda dan mengucapkan terima kasih kepada saya. Dia bahkan kembali ke warung besok harinya. Bagaimana Anda menangani situasi ketika warung sangat ramai saat di tempat kerja Anda sebelumnya? Baiklah, nah setiap hari Minggu dan hari libur itu warung kami ini bisa didatangi 80 pelanggan setiap harinya. Nah, dalam waktu 2 sampai 3 jam. Nah, sering kali hanya ada 2 orang yang bertugas, termasuk saya sementara antrian terus bertambah. Nah, saya di sini bertugas mengelola antrian pesanan, memastikan setiap pelanggan ini dilayani dengan urut
dan menjaga agar suasana tidak menjadi kacau meskipun sibuk. Nah, saya di sini membagi tugas dengan rekan saya. Nah, saya fokus pada pelayanan meja dan minuman, dan sedangkan rekan saya berfokus pada makanan, dan saya juga proaktif untuk memberitahu kepada pelanggan untuk tidak proaktif memberitahu pelanggan berikan waktu agar mereka tidak menunggu lama. Nah, antrian ini dapat dikelola dengan baik oleh kami tanpa ada pelanggan yang pergi karena terlalu lama. Nah, dari sini juga kami berhasil melayani semua pelanggan, tidak ada komplain, berarti silakan jam tersebut. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ceritakan saat Anda harus belajar hal baru atau beradaptasi untuk mendukung pekerjaan Anda. Baiklah Ibu, sebelumnya di warung kami ini kan selain menerima pembayaran metode tunai, dan ada juga di sini kami membuka metode Swiss, yakni melayani menerima pembayaran digital dan transfer bank. Saya sama sekali sebelumnya belum terbiasa Ibu dengan hal itu. Banyak sih pelanggan muda karena yang tidak membawa uang. Nah, saya sebagai yang paling sering berhadapan dengan pelanggan, tanggung jawab saya memastikan proses pembayaran berjalan lancar agar pelanggan tidak terlalu lama menunggu. Nah, saya di sini mempelajari cara kerja kris di aplikasi digital serta selama 2 hari Ibu. Selama 2 hari saya mencoba simulasi transaksi bersama bos saya dan rekan saya, membuat catatan kecil juga sebagai panduan cepat yang saya stempel di kasir. Nah, dalam seminggu saya sudah mahir memproses berbagai transaksi melalui bank atau kris. Nah, biasanya anak muda ini sering tidak membawa tunai tapi tetap bisa makan di tempat kami, sehingga offset dari warung kami ini naik 15% itu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Baiklah Ibu, Mengapa Anda tertarik untuk melamar sebagai waiters di kafe ini, dan apa yang membuat Anda yakin untuk bisa beradaptasi? Baiklah Ibu, menimbang saya setelah bekerja selama 8 bulan menjaga warung makan. Nah, saya di sini ingin mengembangkan kemampuan saya di lingkungan yang lebih profesional lagi Ibu. Nah, kafe ini kafe ini dikenal memiliki pelayanan yang baik dan suasana yang nyaman bagi pelanggan. Saya di sini memahami bahwa seorang waiters itu di kafe memiliki standar yang lebih tinggi Ibu. Nah, dari warung termasuk pengetahuan menu, etika pelayanan, dan cara berkomunikasi yang lebih formal. Saya di sini menjadikan itu sebagai motivasi saya. Nah, saya setelah mempelajari standar pelayanan kafe secara mandiri melalui video ataupun sharing di Instagram, berlatih komunikasi yang lebih sopan dan terstruktur, serta membiasakan diri mencatat detail pesanan dengan teliti untuk menghindari kesalahan. Nah, sudah pengalaman sebelumnya sudah melayani banyak pelanggan di warung makan sebelumnya, membuat saya terbiasa bekerja Ibu, cepat, sabar, dan tetap ramah dalam tekanan. Nah, saya yakin fondasi ini akan memudahkan saya beradaptasi dengan standar pelayanan kafe pengunjung Ibu. Selesai sudah sesi interview kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk proses penerimaan atau tidaknya nanti akan dihubungi oleh rekan kami. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Ibu.
Baiklah, silakan keluar. Baiklah. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Labana al Yahweh.